Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya DJ. Saya sangat miris melihat berita belakangan ini yang menyebarluaskan perihal file Epstein, kasus perdagangan manusia di Amerika Serikat yang dikait-kaitkan dengan Ibu Sri Mulyani, Pak Jokowi, bahkan dikait-kaitkan dengan pemerintah Indonesia. Kasus Epstein ini apa? Kita harus tahu dulu kronologinya, jangan ujuk-ujuk kita percaya berita-berita yang beredar. Karena apa? Kasus ini tuh digoreng-goreng, seolah-olah kasus ini sebenarnya mempunyai file yang bersifat rahasia, tapi tiba-tiba karena sesuatu hal dibuka dan dibocorkan seseorang, padahal tidak begitu ceritanya teman-teman. Pada tahun 1990, Jeffrey Epstein menjalani kehidupan sosial yang sangat tertutup, namun intens di kediamannya di Palm Beach, Florida. Nah, ini salah satu tempat kejahatan ini. Juan Alessi, asisten rumah tangga Epstein, bekerja selama lebih dari 1 dekade dan kemudian menjadi saksi kunci. Ia menggambarkan rumah Epstein sebagai ruang dengan lalu lintas perempuan muda, kehadiran tamu-tamu elit dunia, serta praktik terapi pijat yang menyimpang. Kemudian tahun 2000, Ghislaine, salah satu yang sudah mendapat hukuman 20 tahun penjara di kasus ini, Ghislaine Maxwell, pasangan sosial dan rekan terdekat Epstein, merekrut Virginia Giuffre yang berusia 16 tahun untuk bekerja sebagai terapis pijat Epstein. Menurut pengakuan Giuffre, rekrutan tersebut menjadi pintu masuk eksploitasi seksual secara sistematis, di mana ia diperdagangkan kepada lingkaran pergaulan Epstein. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu inti runtuhnya jaringan Epstein di mata publik. Epstein ini punya jaringan luas. Pengusaha-pengusaha, birokrat-birokrat, pejabat-pejabat di Amerika yang mendapatkan pelayanan pijit ini. Pijit dari anak-anak usia 16 tahun. Kemudian tahun 2002, dalam wawancara dengan media Amerika, Donald Trump menyebut Epstein sebagai teman lama. Kenapa di file Epstein ada nama Donald Trump? Karena memang Epstein ini temannya Donald Trump. Ya, makanya nama Donald Trump muncul di situ sebagai kawannya Epstein. Mungkin juga Donald Trump seperti pijit-pijit juga, ya nggak tahu ya. Kemudian beliau menyinggung ketertarikan Epstein pada perempuan di usia muda. Pernyataan ini bertahun-tahun kemudian dikutip ulang sebagai bukti kedekatan sosial Trump dengan Epstein. Meskipun Trump kemudian menegaskan bahwa hubungan tersebut telah lama berakhir dan tidak melibatkan aktivitas kriminal. Jadi aktivitas kriminalnya si Epstein ini tidak ada kaitannya dengan Donald Trump. Mereka hanya teman saja, karena Epstein ini kan orang kaya, pengusaha, orang kaya gitu ya. Kelainan mental, menyukai anak-anak 16 tahun itu untuk memijat dia, kemudian melakukan, bisa dikategorikan sebagai pelecehan. Kemudian tahun 2003, Epstein merayakan ulang tahun ke-50 dengan peredaran album ucapan dari puluhan figur publik, termasuk tokoh politik, pengacara, dan selebritas. Album ini baru menjadi kontroversi besar 2 dekade kemudian, ketika sebagian isinya dibuka ke publik dan dianggap mencerminkan budaya permisif serta relasi kuasa di sekitar Epstein. Karena Epstein ulang tahun, banyak yang ngucapin selamat, dan itu tokoh-tokoh terkenal di sana, sehingga itu dikait-kaitkan. Jangan-jangan Epstein ini jual beli anak, kemudian melakukan pelecehan ini bareng-bareng dengan mereka yang ngucapin selamat ini, begitu. Makanya muncul banyak-banyak tokoh di file Epstein, teman-teman. Kemudian 2004, hubungan sosial Epstein dan Trump diketahui berakhir. Pada tahun yang sama, kepolisian Palm Beach mulai menerima laporan awal tentang perilaku seksual Epstein terhadap anak di bawah umur. Laporan-laporan ini belum segera berujung pada penuntutan serius, memunculkan dugaan bahwa status sosial Epstein mempengaruhi penanganan hukum. Status sosialnya yang begitu terkenal, dia bahkan kenal dengan Donald Trump dan tokoh-tokoh hebat di Amerika, sehingga mengalami hambatan-hambatan di dalam penanganan kasus ini. Tahun 2005, penyelidikan resmi dimulai setelah seorang perempuan melaporkan bahwa anak tirinya yang berusia 14 tahun dibayar Epstein untuk pijat secara bugil. Laporan ini membuat pintu bagi kesaksian banyak siswi sekolah menengah di sekitar Palm Beach yang mengaku menerima bayaran serupa. Namanya anak-anak mau dibayar gitu sama seorang kaya gitu, Epstein, ya mau aja bayaran tinggi, cuma pijit-pijit doang apa sih? Namanya anak-anak ya, mungkin nggak ngerti ya. Tapi berakhir dengan pelecehan tadi itu. Makanya ada siswa yang melaporkan, mulailah ini terkuat semua. Ya, akhirnya Donald Trump membuat yang namanya undang-undang untuk keterbukaan informasi khusus kasus Epstein ini. Karena apa? Ini merupakan salah satu tuntutan rakyat ketika Donald Trump mengajukan dirinya sebagai capres di Amerika. Kita lanjut, tahun 2006. Grand Jury Florida mendakwa Epstein atas satu dakwaan meminta jasa prostitusi. Banyak pengamat menilai dakwaan ini terlalu ringan dibandingkan skala tuduhan yang berkembang, menandai awal kritik terhadap perlakuan istimewa yang diterima Epstein dari sistem hukum. Jadi Epstein ini dapat perlakuan istimewa, ya, sehingga kasus ini berlarut-larut sampai 20 tahun, nggak kelar-kelar. Karena mungkin ada kebingungan-kebingungan, di situ ada orang-orang penting, ewoh-pekewoh lah kalau bahasa kita gitu ya. Sehingga Donald Trump akhirnya membuat undang-undang tadi itu. Keren ya, kasus ini khusus kasus Epstein dibikin undang-undang coba. Undang-undang ini harus dijalani oleh kehakiman yang ada di Amerika. Dan ini foto yang diungkap di publik. Bagaimana kedekatan Donald Trump bersama Epstein. Pada tahun 2007-2008, Jaksa Federal sempat menyiapkan dakwaan berat terhadap perdagangan seks anak. Namun tim pengacara Epstein berhasil menegosiasi kesepakatan hukum dengan jaksa. Ini karena duitnya banyak dan dia orang terkenal, backupnya orang-orang tokoh-tokoh politik,
ya kan? Pejabat-pejabat Amerika jadi susah gitu untuk mendakwa si Epstein ini ya. 2009 Epstein dibebaskan setelah menjalani 13 bulan. Jadi Epstein ini sempat dibebaskan setelah dihukum 13 bulan penjara. Ya itu karena dia punya duit banyak, punya kekuasaan, teman-temannya pejabat-pejabat, jadi banyak yang membantu dia ya. Di tahun 2011, Virginia Giuffre yang tadi awal kita bicarakan mengungkap identitasnya dan mempublikasikan foto dirinya bersama Pangeran Andrew dari Inggris. Ia menuduh Pangeran Andrew melakukan pelecehan seksual ketika dirinya masih di bawah umur. Tuduhan ini dibantah dan gugatan perdata diselesaikan di luar pengadilan pada 2022. Tetapi kasus tersebut berdampak besar pada reputasi keluarga kerajaan Inggris. Pangeran Andrew ini disebut-sebut di file Epstein karena salah satu tukang pijatnya Epstein yang anak di bawah umur ini diperdagangkan kepada Pangeran Andrew untuk melakukan tadi itu pijit-pijit ya. Tetapi ya namanya pangeran, tetap aja si tukang pijit ini kalah ya. Ini masalahnya apa? Kasus ini kenapa saya ungkapkan, kenapa saya ceritakan kronologinya, supaya teman-teman ada gambaran gitu loh, bahwa kasus ini sebenarnya kasus domestik yang ada di Amerika dan tidak perlu kita jadikan bahan gosip di negara kita gitu. Apalagi ini dijadikan sarana untuk menghina Ibu Sri Mulyani. Tempo ini sempat memunculkan tuduhan kepada Ibu Sri Mulyani katanya terlibat di kasus ini. Tempo ada ini beritanya, memunculkan nama Sri Mulyani. Ini sengaja Tempo, walaupun dia tidak menuduh Ibu Sri Mulyani secara langsung, tapi Tempo ini kayak memunculkan nama Sri Mulyani untuk digoreng, supaya publik menggoreng nama Sri Mulyani di kasus ini. Dan orang yang tidak tahu, disangkanya ini kasus apa, padahal kasus pelecehan seksual gitu, kasus perdagangan anak gitu, bukan kasus politik, dan gak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Ibu Sri Mulyani yang disebut-sebut oleh mereka itu pembenci, gak ada hubungannya ya. 2015 Giuffre menggugat Ghislaine Maxwell atas pencemaran nama baik setelah Maxwell menyebut tuduhan Giuffre sebagai kebohongan. Gugatan ini berujung pada kesepakatan penyelesaian, tetapi ribuan halaman dokumen pengadilan dari kasus ini kelak menjadi dasar pembukaan arsip Epstein ke publik. Gugatan ini masuk ke dalam bukti-bukti yang saat ini dibaca oleh publik. Tidak hanya publik Amerika, tapi juga publik internasional. Seluruh dunia sudah membaca file Epstein ini. Di antaranya ada berisi tentang gugatan si Giuffre ini kepada Maxwell tadi, Ghislaine. Ya, 2018 investigasi panjang The Miami Herald yang dipimpin jurnalis Julie K. Brown mengungkap kembali skandal Epstein. 2018 diungkap lagi, ya. Termasuk kegagalan aparat hukum dalam melindungi para korban. Liputan ini menghidupkan kembali perhatian nasional dan internasional terhadap kasus Epstein. 2018 muncul lagi. Sehingga publik mengetahui ini dan membumingkan ini. 2019, Epstein ditangkap oleh otoritas federal dengan dakwaan perdagangan seks anak dan konspirasi. Penangkapan ini menandai pertama kali Epstein menghadapi ancaman hukuman penjara jangka panjang yang serius. 2019, Epstein baru kena batunya istilahnya setelah dia dibebaskan di tahun 2009, 10 tahun kemudian baru Epstein ditangkap. Ya, kali ini dia tidak bisa lagi mengelak karena bukti-buktinya sudah sangat banyak. 10 tahun ini bisa merubah kondisi budaya pengadilan di negara manapun. Kalau dulu di 2009 mungkin Epstein agak sulit untuk didakwa, diberikan hukuman, tapi 10 tahun kemudian karena sudah berganti hakimnya, pengacaranya, budayanya, kemudian HAM juga sudah mulai kuat kenceng-kencengnya ini ya HAM di dunia internasional sehingga Epstein kena batunya. 10 Agustus, 6 Juli ditangkap, 10 Agustus 2019, 1 bulan kemudian Epstein ditemukan meninggal di sel tahanan Manhattan. Otoritas menyatakan kematiannya sebagai bundir. Tetapi kegagalan pengawasan penjara memicu teori konspirasi global dan ketidakpercayaan publik. Dan karena meninggalnya Epstein ini menjadi isu konspirasi global. Seolah-olah Epstein ini diambil nyawanya oleh suruhan orang yang berkuasa untuk menutup-nutupi skandal ini. Akhirnya muncullah demonstrasi besar-besaran di Amerika untuk membuka selebar-lebarnya kebenaran dari kasusnya Epstein ini. Kalau ada pejabat, sebutin aja namanya pejabat yang terlibat, jangan tutup-tutupi gitu loh. Ya, menurut masyarakat di Amerika. 2020, Ghislaine Maxwell ditangkap, diadili dan dinyatakan bersalah atas perdagangan seks anak serta konspirasi. Pada 2022, ia divonis 20 tahun penjara. Epstein meninggal bundir. Ghislaine, temannya ini, akhirnya menjadi satu-satunya pelaku utama dari kasus pelecehan anak dan perdagangan anak ini. Januari 2024, Pengadilan New York membuka lebih dari 900 halaman dokumen dari gugatan Giuffre Maxwell. Nah, Giuffre ini kan menggugat orang-orang yang menuduhnya berbohong soal kasus ini. Nah, gugatannya ini kan menghasilkan banyak sekali file-file. Giuffre memberikan file bahwa saya begini, dia punya video-video dan foto-foto dia bersama orang-orang penting itu ya. Dia sebutkan dan ini dijadikan file. Yang saat ini teman-teman bisa download dari internet. Ya. 5 Januari 2024. Sekitar 130 dokumen tambahan dibuka, isinya mencakup kesaksian pegawai,
catatan telepon, dan jejaring sosial Epstein dengan elit global. Meski tidak menghadirkan tuduhan baru yang eksplosif, dokumen ini memperkuat gambaran sistemik kejahatan Epstein. Nah, ini kenapa 130 dokumen tambahan ini dibuka untuk memberikan bukti kepada masyarakat bahwa memang pemerintahan Amerika tidak menutup-nutupi kasus ini lagi seperti tahun 2009 yang lalu. Mereka benar-benar membuka kasus ini untuk menceritakan siapa saja sih yang ada hubungannya dengan Epstein, walaupun beberapa orang yang disebut di file ini tidak ada hubungannya dengan kasus pelecehan seksual dan perdagangan anak. Seperti ada nama Haritanu, ada nama Perdana Menteri Israel, kemudian ada nama Donald Trump, mungkin ada nama Ibu Sri Mulyani karena terkait dengan kepemimpinan beliau di World Bank gitu. Epstein ini orang kaya gitu, pasti berhubungan dengan World Bank. Di World Bank siapa waktu itu pemimpinnya? Ibu Sri Mulyani, makanya muncul Ibu Sri Mulyani karena Ibu Sri Mulyani menjadi menterinya Bapak Jokowi, nama Pak Jokowi muncul juga gitu loh. Tapi tidak ada kaitannya dengan peristiwa ini, teman-teman. Nggak ada kaitannya ya dengan peristiwa ini. Februari 2025, Jaksa Agung Amerika Serikat menyatakan berkas Epstein sedang ditinjau dan memicu ekspektasi publik akan pembukaan penuh arsip kasus. Jadi publik itu sudah menuntut pemerintah Amerika Serikat untuk membuka arsip-arsip yang dirahasiakan oleh pengadilan. November 2025, Kongres Amerika Serikat meloloskan Epstein File Transparency Act dengan dukungan bipartisan. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah membuka arsip Epstein dengan pengecualian perlindungan korban. Semua dibuka file-filenya kecuali identitas korban yang ditutup. Karena ini adalah perlindungan terhadap privasi korban. 19 Desember, Departemen Kehakiman merilis ratusan ribu halaman dokumen Epstein. Sebagian besar disensor. Banyak pihak menilai rilis ini belum memenuhi semangat transparansi karena harus disensor. 23 Desember 2025, rilis lanjutan mencakup korespondensi Epstein dengan sejumlah tokoh global, termasuk Pangeran Andrew dan catatan penerbangan jet pribadi Epstein. Nah, kenapa ini diperlukan catatan-catatan email Epstein ini? Untuk melihat siapa saja sih yang terlibat di kasus ini gitu. Kemudian 30 Januari 2026, Departemen Kehakiman Amerika merilis sekitar 3 juta halaman dokumen tambahan, termasuk ribuan video dan gambar. Pemerintah menyebutnya sebagai rilis besar terakhir, meski Kongres masih menuntut akses penuh tanpa sensor. Nah, teman-teman, karena kasus ini sudah sangat ramai gitu dibahas, bahkan demonstran-demonstran meminta pemerintah Amerika Serikat untuk membuka semua file-file yang ditutup-tutupi itu secara menyeluruh, akhirnya Bapak Donald Trump membuat undang-undang khusus untuk membuka semua file yang ada di kehakiman Amerika agar rakyat Amerika loh ya, bukan rakyat Indonesia ya. Tapi rakyat Indonesia mah kepo rakyat Indonesia ya. Padahal ini hanya khusus untuk rakyat Amerika. Karena tuntutannya berasal dari mereka. Yang merasa bahwa selama ini pemerintahan Amerika itu cenderung membela, membackup penjahat-penjahat seksual gitu ya. Akhirnya dibuatlah undang-undang ini. Nah, undang-undang yang dibuat oleh Bapak Donald Trump ini membuka 3,5 juta lembar file yang berisi email, dokumen, dan video. Videonya ada 2.000 video. Sementara fotonya ada 180.000 foto. Yang kesemuanya adalah dilakukan oleh kehakiman untuk memenuhi tuntutan masyarakat Amerika Serikat dalam keterbukaan informasi mengenai kejahatan ini. Supaya tidak ada lagi masyarakat yang komplain, yang mendemo pemerintah seolah-olah menutupi pejabat-pejabat yang terlibat di kasus ini. Gitu. Nah, sayangnya kasus ini dijadikan sarana bagi para pembenci untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Melalui siapa? Melalui ada nama Sri Mulyani di situ. Ada sedikit-sedikit disentuh-sentuh nama Pak Jokowi. Ya, tapi mereka ini sebenarnya tidak ada keterkaitannya dengan kasus itu. Tapi mereka kan menciptakan rumor baru seolah-olah Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani terlibat dalam konspirasi internasional. Waduh. Ngeri bener ya, sampai-sampai ada orang, ngeri ya ternyata dunia kita sudah apa-apa, semua itu ngeri. Sebenarnya ini kasus internal Amerika gitu loh, kita nggak usah ikut campur. Ada orang punya kelainan mental, orang kaya ini punya hubungan dengan banyak pejabat-pejabat di Amerika, kemudian bukan hanya di Amerika, di dunia juga dia punya hubungan baik dengan pejabat-pejabat di seluruh dunia, kemudian dia punya kelainan mental, suka dipijit oleh anak-anak remaja umur 14 tahun, 16 tahun, 15 tahun gitu. Kemudian karena ketertarikannya dengan anak-anak kecil, akhirnya menjadi kebiasaan dia dan dia mulai berjual beli. Keasikan dia melakukan kegiatan amoral itu diceritakan kepada teman-temannya. Mungkin teman-temannya ada yang kayak apa sih rasanya gitu. Kemudian mulai jual beli, kalau mau dipijit sama dia lo bayar ke gua kan begitu. Kan sebenarnya seperti itu gitu loh. Kalau bahasa kita, bahasa orang awam ya kayak begitu. Akhirnya pejabat-pejabat yang lain juga ikut merasakan pijitan-pijitan anak-anak remaja ini. Nah, anak remaja ini mungkin merasa sudah dewasa, sudah lagi tidak anak-anak, kemudian mereka merasa mulai sadar bahwa selama ini mereka dilecehkan, mulailah mereka bersuara, bernyanyi di muka publik, dan akhirnya terjadilah kasus ini menjadi besar. Yang awalnya ketika dibuka di tahun 2000-an, si Epstein bisa aman, tidak dipenjara karena dia
punya banyak orang yang membackup dan duitnya sangat banyak, dia bisa sokok sana sokok sini. Tapi di tahun 2019 kasus ini muncul lagi dan Epstein kembali diadili dengan kasus yang lebih berat. Karena apa? Ketika dia keluar dari penjara, dia kembali melakukan aktivitas itu lagi gitu loh. Ya, sehingga dia akhirnya merasa malu mungkin karena udah tua ya. Terus dia bunuh diri. Tapi kasus bunuh dirinya Epstein ini disalahartikan oleh masyarakat Amerika, dianggap bahwa ini adalah pembunuhan untuk menutupi kasus ini, menutupi pejabat-pejabat yang terlibat. Akhirnya terjadilah pembuatan undang-undang untuk membuka file ini seluas-luasnya. Dan file ini akhirnya dibaca oleh seluruh dunia, dan seluruh dunia menanggapi ini dengan terkaget-kaget. Padahal ngapain kaget orang yang punya kelainan jiwa, orang Amerika? Ngapain kita kaget? Dan nggak ada hubungannya dengan Indonesia, nggak ada hubungannya dengan Bapak Jokowi, dengan Ibu Sri Mulyani, nggak ada hubungannya. Kenapa dibesar-besarkan? Ini Tempo ini tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap masyarakat. Dia memunculkan nama Sri Mulyani supaya digoreng-goreng gitu. Seolah-olah Pak Jokowi, wah konspirasi dunia, bahaya Jokowi ini, wah tai kucing. Gitu ya teman-teman ya, harus teman-teman cerdas menanggapi setiap isu dan hoax. Jangan percaya dan jangan terpengaruh. Terima kasih.